Sudah habis nih peserta 7-7-nya sudah tampil. Tapi Kak Irfan kayaknya mau ngobrol dulu dengan Alicia. Hamzah terima kasih ya. Ucapan salam ganteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hamzah. Oke, wih, kompak banget. Nih abinya Hamzah tuh pemain bola. Iya. Oke, sekarang Kak Irfan minta mamanya Alicia. Ayo sini. Abi ingat gak dengan peserta Hafiz Indonesia Henry dari Ternate? Abi masih ingat waktu itu Bunda berdiri sambil meneteskan air mata mengucapkan stop, mulai hari ini buta huruf terhadap Al-Quran. Henry di mana sekarang? Alhamdulillah di Tarim, Yaman. Di Yaman. Sedang menuntut ilmu di sana? Insya Allah mengambil jurusan kiroat dan syariah. Masya Allah, Henry loh. Dan ini adalah adik dari Henry. Iya Kak Irfan. Sekarang tinggal di Bontang, Kalimantan Timur. Bontang, Kalimantan Timur. Boleh kita ke sana dulu baru kita lanjutkan ngobrol yuk. Ini dia Alicia Bontang. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Alicia Tatiana Paturusi. Umurku 10 tahun. Alhamdulillah hafalanku sudah 30 juz. Aku tinggal di Bontang, Kalimantan Timur. Prestasi terakhirku adalah juara 1 MTQ 30 juz tingkat Kota Bontang. Alicia Tatiana Paturusi, ini anak kedua dari saya. Kakaknya adalah Henry Ahmed Paturusi, sementara menimba ilmu di Yaman. Karakternya Alicia itu anaknya pejuang. Dia mengatakan bahwa saya ingin menghafal Al-Quran karena saya tidak ingin terpisah dari mama dan kakak. Alicia itu orangnya baik, tapi kadang suka galak. Semoga aku bisa hafal 30 juz seperti kakak. Amin. Mamaku adalah sahabat terbaikku. Terima kasih Mama sudah membimbingku. Nanti kita ke surga sama-sama ya Mama. Mudah-mudahan dia menjadi yang terbaik, menjadi ulama besar yang khususnya di kaum perempuan. Masya Allah. Ini Alicia yang kecil dulu itu. Yang ketika Kak Henry tampil kamu suka ikut juga. Iya. Dan sekarang sudah setinggi ini loh Alicia. Dan sudah 30 juz. Ya, alhamdulillah. Kapan 30 juznya? Umur 8 tahun. Sulit ya katanya mempertahankan tuh ya. Lebih sulit daripada mencapainya, betul kah? Iya. 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 Murojaah terus. Ya, setiap hari 10 juz. Masya Allah. Dan tadi ada ngomong katanya gak mau terpisah dari Kak Henry dengan Mama. Karena Kak Henry penghafal Quran, Mama suka dampingin terus itu ya? Iya. Ini berpisah tuh berpisah gimana? Emang kamu suka ditinggalkan terus untuk Mama mendampingi Henry atau tidak terpisah sampai nanti akhirat? Dua-duanya? Iya. Emang kalau sekarang Mama kemarin ketika Kak Henry belum ke Yaman, sesibuk itu juga? Enggak, dulu pas waktu aku belum menghafal, Mama temanin kakak Henry ke Medan. Ke Medan? Jadi aku ditinggal. Kamu ditinggal di Ternate. Terus kamu berpikir, oh berarti harus jadi penghafal Al-Quran nih. Iya. Biar terus-terusan diajak dan juga bersama Mama gitu. Iya. Ngapalnya sama siapa saat itu? Sama Mama. Sama Mama juga. Mah, hebat banget sih Mah. Biasa aja sih Kak. Dikasih kesempatan sama Allah mampu untuk mendampingi 2 orang anak menghafal Quran 30 juz dari diri Mama langsung, alhamdulillah. Dan Allah pilih juga kembali berdiri di panggung ini. Mungkin Allah ingin kami menjadi inspirasi mungkin bahwa dari seorang ibu yang biasa-biasa saja, tapi insya Allah dengan kemauan yang kuat kita bisa mendampingi anak-anak untuk menyelesaikan hafalan 30 juz dengan niatan bahwa masa depannya nanti dan ukurannya bukan duniawi tapi insya Allah di akhirat.
Masya Allah. Mah, dari Ternate. Kemudian dari Ternate pindah kemana dulu, Mah? Jadi Kak Irfan, perjalanan kami jauh. Saya sendiri terlahir di Sulawesi Selatan, terus kemudian menikah, dibawa merantau ke Ternate. Ternate. Kodratullah, ditakdirkan Allah berpisah. Saya dibawa merantau sama Henry ke Sumatera Barat di Payakumbuh. Sebentar. Sama bapaknya Henry itu yang pernah di sini terus baca Al-Qur'annya dengan tulisan Latin di yang pas mendampingi Henry itu kan ya? Iya. Qadarullah tidak Iya. bersama lagi. Iya, qadarullah, jodohnya cukup sampai di situ. Mama ke Sumatera Barat bersama Henry saja? Bertiga dengan Alicia merantau. Oke. Merantau. Iya. Kenapa harus ke Sumatera Barat? Niatan Henry sendiri untuk hijrah itu supaya bisa menimba ilmu. Karena di Ternate belum mendapatkan ilmu yang Ananda Henry harapkan. Belum mendapatkan tempat yang pas. Iya. Henry yang minta? Henry yang minta, dan waktu itu Kak Irfan sempat almarhum Syekh Ali Jaber berkunjung ke Ternate. Beliau memberikan beasiswa untuk Henry, tapi qadarullah beliau dipanggil. Jadi tidak jadi. Ya. Akhirnya ada satu yayasan dari Sumatera yang menelpon bahwa beliau berpulang, bolehkah Ananda bersama kami di Sumatera? Akhirnya kami putuskan untuk berangkat ke Sumatera dengan persyaratan agak sedikit sulit dari Ananda Henry bahwa saya ingin menerima beasiswa yang diberikan dengan satu syarat, saya diterima paket. Paket? Ibu dan adik saya. Henry saat itu usia berapa, Mah? Usianya saat itu 12 tahun. Sudah berani mengungkapkan, ayo saya mau, tapi asal ibu dan adik saya ikut. Iya. Diiyahin? Diiyahkan sama yayasan. Berapa lama di Sumatera Barat? Kurang lebih 2 tahun sampai Ananda Henry selesai lulus SMP. Oke. Terus kemudian kodratullah kami dipindahkan Allah lagi ke Provinsi Riau. Dengan niatan ingin menimba ilmu, memperbaiki bacaannya langsung ke guru yang bersanad. Kodratullah lagi Allah mengajarkan ke saya dan anak-anak untuk berpegang pada Allah, pada tali Allah, tidak berpegang pada makhluk. Jadi kodratullah Henry mendapatkan support untuk bisa bersekolah di Yaman. Dan saya kembali ke keluarga besar di Bontang, Kalimantan Timur. Oh, Henry di Yaman sudah berapa lama? Kurang lebih hampir 2 tahun. 2 tahun ini? Iya. Gak pernah ketemu? Selalu video call. Rindu Karena- gak kamu Alicia sama Kak Henry? Rindu banget. Rindu banget ya? Usia berapa Henry sekarang? Belum 17? Usia 16 tahun. Masya Allah, 16 tahun yang penuh dengan pengalaman luar biasa ya? Iya, Allah mendewasakan dengan pengalaman hidup yang tidak biasa. Aduh, kangen deh sama Henry deh. Lalu untuk hidup di sehari-hari, dari mana? Mama Allah- bekerja kah? Nah, itu Kak Irfan banyak yang bertanya seperti itu juga, dan ini juga yang ingin saya bagi mungkin ke ibu-ibu yang mengalami hal yang seperti saya alami dan anak-anak, bahwa rezeki tidak tergantung pada pekerjaan, rezeki tidak tergantung pada pendamping hidup, tapi rezeki kembali pada Allah. Jadi saya tidak bekerja sama sekali. Setiap hari saya membersamai waktu itu Henry dan Alicia. Mereka murojaah kadang sehari estafet ayat bisa 30 juz sebelum Henry ke Yaman. Berduaan itu? Iya, saya di tengah-tengah menjaganya. Mereka bersaut-sautan kalau giliran hari ini Alicia ganjil, seterusnya ganjil sampai selesai 30 juz. Dari mana, Ma? Mungkin secara logika manusiawi tidak masuk logika. Jadi kadang ada yang meminta rekening kami Kak Irfan. Kalau saya ngecek rekening itu, kadangkala saya iseng-iseng ngecek, tahu-tahu ada yang masuk 1 juta, 2 juta. Entah siapapun bisa. Entah siapa yang mengirim, saya tidak tahu. Jadi keseharian tuh yang dilakukan adalah? Quran dan Quran. Dari bangun, jadi Alicia ini dengan kakaknya saya biasakan bangun lebih awal Kak. Bangunnya itu dari jam 1 malam dan itu Sebentar, jam 1 malam bangun. iya Tidurnya? dari jam 10. Jadi Jam 1 tidur tuh terus. sampai jam 2 tidur lagi. Oh, jam 1 bangun? Ya, Otomatis bangun?
saya bangunin lagi jam 4:15 kalau sekarang ini. Kenapa harus jam 1 bangun, jam 2 tidur lagi? Karena awal-awal tuh Kak, saya coba dengan jam yang lebih lambat, kayak misalnya jam 3 ternyata ngantuknya lebih berat. Nah, ternyata bangun di awal ngantuknya lebih sedikit, bahkan kadang tidak ngantuk. Mama, kembali loh. Kita kayak nganga ya. Dan ada seperti ini. Dan ada di hadapan kita. Abi, karena bila Ini perjuangan seorang ibu menemani anak untuk menjadi seorang yang luar biasa, Kak Irfan. Jadi ya kita kejujuran, Kak Irfan, ini hanya kejujuran aja gitu. Bahwa iya benar, Kak Irfan. Jadi kita itu siapa yang jujur dengan Allah, ya Allah akan turun tangan. dan Jadi, Allah Maha tahu. Iya, terbayang tadi itu mirip ya. Saya kadang-kadang tuh jangan-jangan dulu ya ibunda Imam Syafi'i, dia hijrah dari Palestina ke Mesir ke Mekah hanya untuk menemani anaknya. Jadi ibu ini mengikuti ritme anak. Kemana dia anak mau mencari guru, mencari ilmu, ditemani aja. Sampai coba bayangkan, sampai jadi seorang ulama Imam Syafi'i kan. Waktu itu kesabaran seorang ibu. Orang tuanya tuh ngikuti ritme anaknya aja gitu. Dan ini ada juga. Ya subhanallah ini. Dan yang menanggung ya, kita nggak kebayang Irfan. Ya menanggung Allah. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk keluarga Alicia bersama mama dari Bontang. Yang dulu sempat di Ternate, Sumatera Barat, Riau, kembali lagi ke Bontang. Ini seperti tak nyata tapi ada. Ini cerita dari salah satu peserta Hafiz Irsa di tahun ini. Tepuk tangan untuk Alicia. Makasih. Kita kembali sesaat lagi tetap di sini di Hafiz Irsa 2025. Cinta Al-Quran. Boleh tepuk tangan untuk 7 peserta yang telah tampil hari ini dari kelompok Ar-Rahman. Di tangan Kak Irfan sudah ada hasil penilaian dari Dewan Juri. Dan nanti kita akan mengetahui ada berapa orang yang harus dipulangkan hari ini. Namun sebelumnya nanti kita pun akan melihat beberapa peserta yang mendapatkan nilai tinggi dan langsung lolos ke babak berikutnya. Dan langsung saja, ini dia hasilnya. Dari 7 peserta yang telah tampil, kita akan melihat penerima nilai tertinggi 1 sampai 4. Berarti akan ada 3 peserta yang berada di posisi belum aman. Kita lihat ini dia 4 peserta dengan nilai tertinggi. Mereka adalah Hamzah 97 poin, Naufal 96 poin, Iza 95, Alicia 90. Luar biasa Hamzah mendapatkan nilai tertinggi hari ini. Lukman 1 adik didik sudah ada di sana. Begitupun Sulaiman. Dan satu-satunya Akil selamat. Arim pun 1. Tanpa disengaja masing-masing mentor sudah menyelamatkan 1 adik didiknya.
Tersisa di hadapan kita ada 3 peserta. Royana 8 tahun Malang 10 juz. Kaisa 10 tahun Bogor 10 juz. Dan Hanif 8 tahun Yogyakarta 4 juz. Orang tua dari 3 peserta silakan mendampingi. Royana ini adalah tim dari Sulaiman. Kaisa ini tim Arim. Sementara Hanif adalah tim Lukman. Kak Irfan akan membacakan komentar Dewan Juri atas penampilan kalian hari ini. Kita mulai dari Royana 8 tahun Malang 10 juz. Huruf sin kurang tafasinya, kurang menyebar udaranya. Pelafalan idgham kurang sempurna. Huruf ghin kasroh jangan terlalu ditekan. Selanjutnya Kaisa 10 tahun Bogor 10 juz. Bacaan dan irama di ta'awudz dan juga basmalah kurang sinkron. Semua huruf lam terdengar tebal, huruf ha terlalu tebal, dan huruf ain masuk ke hidung. Selanjutnya Hanif 8 tahun Yogyakarta 4 juz. Saat menjawab ada kata yang hilang, kurang penyebutan al. Dan harus lebih fokus lagi karena sebetulnya bacanya sudah bagus. Siapakah yang dipulangkan? Ada 1 di antara mereka bertiga. Apakah yang dipulangkan adalah Royana? Yang kali ini para gurunya dari Malang datang. Apakah itu berarti menjemput untuk pulang bersama? Atau yang pulang adalah Kaisa? Atau bisa jadi Hanif? Dari hasil penilaian Dewan Juri, segera Kak Irfan bacakan. Keputusannya, yang pulang hari ini dia adalah Dewan Juri memutuskan yang pulang hari ini adalah mohon maaf, Kaisa, kamu pulang. Kaisa, 10 tahun dari Bogor, hafalan 10 juz Al-Quran. Harus pulang hari ini. Dan ini dia hasil akhir penilaian dari Dewan Juri untuk ketiga peserta dengan nilai terendah. Setelah Hamzah mendapatkan nilai tertinggi, Hanif di urutan kelima 89 poin, Royana 87, Kaisa 82 poin. Satu demi satu harus dipulangkan. Dan ini adalah kehilangan Arim pertama kali dengan adik didiknya. Kaisa mendapatkan kenang-kenangan dari Kanabila. Kaisa sudah hebat, Kaisa luar biasa. Sudah menjadi penyemangat buat teman-temannya juga.
Aisyah tetap semangat ya. Boleh tepuk tangan untuk Aisyah. Selanjutnya kita akan melihat penampilan 7 peserta lainnya di kelompok Ar-Rahim di episode mendatang. Hari ini Kak Irfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.